Shalom saudara, shalom adik-adik, salam pemuda. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kasih lagi kesempatan baru buat kita untuk menjalani hari ini, bulan baru lagi, kesempatan baru, kebaikan Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kehidupan kami berat Tuhan, tapi Engkaulah pegangan kami, Engkau perisai kami Tuhan. Tuntun kami dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan lembut. Terima kasih, katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, Dia gak pernah melupakan kita. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, mari sembah Dia, Kaulah perisaiku, Kau gunung batuku, Tuhan. Kau baik, ini kami Tuhan. Jawab kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau paling tahu Tuhan apa kesulitan hidup kami, Kau yang paling mengerti Tuhan. Oh, mari sembah Dia, katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat karunia Tuhan, buat kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Lebih dari segalanya kami rindu Engkau Tuhan. Hati kami rindu Tuhan, Kau berada di dekat kami Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar jemaat saja yang menyanyikan lagu ini, biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita. Ya Tuhan, kami ingin Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang kita nyanyikan sama-sama. Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan. Ini kami Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya,
lebih dari segalanya. Ku rindu Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus beserta sakramen perjamuan kudus Minggu pada hari ini, biarlah datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Mazmur 36 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu. Kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi yang tulus hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, pada ucap syukur kami mau berterima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan terlebih dahulu melihat setiap kehidupan kami pribadi Bapa, sehingga kami boleh layak untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Engkau sendiri yang mengampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kami buat Tuhan. Kami tahu dan kami yakin Tuhan, sepanjang 1 minggu ini kami boleh lalui, itu karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami. Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami mau menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya kepadamu. Kami mau mengundang hadirat Tuhan hadir menguasai setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya di saat Engkau hadir, lawatan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang berbeban berat dipulihkan oleh Tuhan. Kami yang memiliki beban berat boleh didapat kesenangan yang daripada Tuhan. Kami memiliki damai dan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan, biarlah itu boleh berkenan kepadamu Bapa, boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga itu boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa berkat itu di dalam kehidupan kami Tuhan masing-masing di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, baik itu worship leader, singers, pemain musik, usher, yang menjalankan LCD, guru-guru sekolah minggu, yang menjalankan kantong kolektor. Kami serahkan semuanya itu kepadamu Bapa. Yang ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus juga kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan menyertai pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi berkat buat jemaat di tempat ini, terlebih menjadi berkat buat tetangga kiri kanan kami. Kami serahkan juga Bapak Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini, serta membawa kami di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Tuhan, Tuhan berkati, biarlah Tuhan urapan yang daripada Tuhan turun atas kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini sekali lagi kepadamu Bapa. Kami teringat juga teman-teman kami yang saat ini mungkin tidak bisa hadir, yang bermalas-malasan Tuhan, ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang mereka tidak bisa hadir karena pekerjaan Tuhan, selagi itu tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan, berkati mereka.
yang dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan tolong sehingga kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas hidupnya Tuhan. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami beserta sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima Tuhan. Sehingga kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan. Sehingga sakramen kudus itu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan, bukan menjadi kutuk. Biarlah Tuhan ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Masih tetap berdiri ya. Saya mau minta tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau bergandengan tangan ya, gak apa-apa. Kak Flora tolong mendekat. Kita gandengan tangan dulu ya. Yuk. Gak ada corona, tenang aja, udah aman. Biar Tuhan yang menyatukan hati kita ya bersama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yang belum gandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyikan sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, ayo jangan ada yang kosong ya tangannya ya. Gandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Itu yang Dia sediakan buat kita. yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati. semua Tuhan sediakan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah bangkit bersorak. Banyak semangat ya. Allah bangkit, Bernyanyilah, bernyanyilah.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Silakan duduk saudara. Silakan minum. Yang pengap ya, anak muda nggak usah minum, kuat kan. Saya mau buka ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi buat berkat Tuhan atau yang mau melahirkan ya? Deg-degan ya? Kalau aku sih deg-degan. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang kesaksian, tetap Tuhan itu baik buat kita ya, saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau yang begitu amat mulia mau Tuhan menyerahkan hidup buat kami Tuhan. Kau baik, kasih-Mu gak pernah bersyarat buat kami Tuhan. Kau gak melihat siapa kami Tuhan, tapi kasih-Mu itu adil Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima ya sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kurasakan kasih setia-Mu lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu Yesus. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan
sembahkan. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Sungguh hati kami melimpah ucapan syukur ya Bapak. Kasih-Mu kehidupan kami. Karena itu Bapak yang baik, pagi hari ini sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan anak-anak sekolah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah urapan penyertaan Tuhan buat anak-anak kami ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami minta perlindungan penyertaan Tuhan ada dalam diri anak-anak kami ini. Kami tolak segala kuasa si jahat, kami tolak segala kuasa iblis yang mencoba merusak hati anak-anak kami ini, yang mencoba merusak pikiran dari anak-anak kami ini. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah urapan-Mu turun ke dalam diri anak-anak kami ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta sekali lagi Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan-Mu ada, dan biarlah Engkau perlengkapi anak-anak kami ini dengan karunia-karunia, perlengkapi mereka dengan talenta-talenta, perlengkapi anak-anak kami ini dengan kepintaran hikmat Tuhan, turun dalam diri anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan. 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak kami minta, biarlah Engkau sertai anak-anak kami ini mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh berkat. Karena itu Bapak, kami minta biar Engkau sertai sehingga apa yang menjadi rencana-Mu dalam diri anak-anak kami boleh terlaksana. Kami patahkan, kami gagalkan segala kuasa iblis yang mencoba merusak rancangan Tuhan dalam diri anak-anak kami ini. Tapi kami minta biar semua rancangan-Mu yang terbaik itu terjadi dalam diri anak-anak kami ini. Berkati kedua orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung senantiasa. Terima kasih Bapak, inilah kami jemaat Tuhan, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hati seorang murid untuk kami mau mendengar, untuk kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu ya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Iya gitu dong. Iya itu shalom kata si Amsal. Ya luar biasa. Ya kita percaya pemulihan buat Amsal akan terus berjalan ya. Udah bisa jawab tuh luar biasa loh. Shalom katanya. Ya artinya dia sudah dengar gitu ya. Sudah bisa jawab shalom gitu ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari kisah para rasul, yaitu kita akan belajar dari khotbah Petrus ya. Khotbah Petrus ini menjadi khotbah yang terbesar sepanjang masa gitu ya. Kayak karena saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Ya, kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43. Dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, saya akan baca dari ayat yang ke-37, Bapak Ibu Saudara nanti ayat 38. Demikian seterusnya sampai
ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 43 sama-sama. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi setiap kita yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana khotbah Petrus sangat-sangat mempengaruhi para pendengarnya. Apa sih isi khotbah Petrus? Kalau kita lihat dari dalam ayat yang pertama kali khotbah Petrus dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-36, itu khotbah Petrus bercerita tentang siapa? Bercerita tentang satu sosok, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, dia berkata, kalian sudah membunuh dia, kalian sudah menyalibkan dia, tetapi Allah membangkitkan dia dan kami adalah saksi. Ya, kalau kita lihat di situ bagaimana Petrus dengan sangat yakin berbicara dan berkata, kami saksi dari kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang saksi, maka kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, suatu peristiwa dianggap menjadi kuat apabila ada 2 atau 3 orang saksi. Ya, kalau kita lihat perjalanan kedatangan Kristus ke dalam dunia, banyak saksi yang melihat, betul. Ya, dari kelahirannya ada saksi enggak? Ada. Bukan hanya siapa? Maria dan Yusuf, tetapi ada saksi ya, yaitu siapa? Para gembala. Itu saksi yang pertama. Yang saksi yang kedua siapa lagi? Orang Majus, ada saksi. Kemudian kematiannya, ada saksi enggak? Oh, banyak saksinya. Ya, karena orang berbondong-bondong mengikuti dia menuju ke Golgota, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu apa? Kebangkitannya. Ada saksinya enggak? Ada saksinya. Siapa? Yang pertama kali adalah Maria, karena pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus. Maria dan para wanita. Ya, ada saksinya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kenaikannya ke sorga, ada saksinya? Ada saksinya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, maka para saksi-saksi mata inilah yang menuliskan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, jadi bukan hanya katanya. Banyak orang kan hanya mendengar katanya sih dia nabi, katanya sih dia rasul, katanya sih dia guru, tapi nggak ada saksinya. Ya, kalau kita lihat mulai dari kelahiran sampai kepada kenaikan dipenuhi dengan saksi mata yang melihat. Makanya begitu Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia ada berdiri dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus, sampai 3 kali loh dia menyangkal. Betul ya? Tapi begitu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia berdiri dan mulai berkhotbah di depan banyak orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Apa sih arti kata Tuhan Bapak Ibu? Ya. Apa sih arti kata Tuhan? Hah? Ayo dong. Ya. Kenapa? Gak ada yang salah kok, yuk. Ayolah, berinstruksi kita. Apa arti kata Tuhan? Berkuasa. Terus?
Kenapa Pak Ale? Pencipta langit dan bumi. Ya, kita tampung dulu. Ya, kita tampung dulu. Ayo, ada lagi? Maha besar. Ayo. Juru selamat. Ya, kita tampung dulu semua. Ayo. Sayap kiri. Ayo, dari sayap kiri mana nih? Nah, oke lah ya, supaya kita belajar bersama-sama. Sebenarnya kata Tuhan itu di akar katanya adalah kata Tuan. Ya, Tuhan itu akar katanya itu dari kata Tuan. Ya, yang pertama kali menuliskan kata Tuhan itu adalah Alkitab tahun 70-an, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan itu pertama kali, dulu orang Indonesia tidak mengenal kata Tuhan. Yang ada adalah Tuan. Ya. Tapi para penerjemah Alkitab pada waktu itu untuk membedakan Tuan kepada manusia dan kepada Allah, maka ditambahkanlah huruf H, Tuhan. Ya. Apa sih artinya? Sama-sama punya arti yang sama. Tuan itu apa? Bos. Betul kan? Tuan itu apa? Penguasa. Ya. Tuan itu apa? Ya, dia yang memiliki semua. Ya, kalau dia tuan, maka kita sebagai apa? Hamba. Kita sebagai apa? Budak. Nah, saya mau tanya sekarang, di dunia ini banyak tuan enggak? Banyak tuan. Ya, pekerjaan kita bisa jadi tuan kita enggak? Bisa. Ya, lupa untuk beribadah. Akhirnya apa? Sudah merubah kita jadi dikuasai. Namanya juga penguasa. Artinya apa? Dia menguasai kita. Ya, pekerjaan bisa menguasai kita enggak? Bisa. Makanya ada orang yang workaholic. Ya, apa itu workaholic? Gila kerja. Ya, dari pagi sampai pagi dia bisa kerja. Demi apa? Ya, kalau orang bilang kan susah payah apa? Cari duit. Ya, workaholic, kerja terus. Ya, saya kasih contoh, ada sebuah restoran Bapak Ibu, ya itu luar biasa sih. Biasanya restoran itu tutup hari Senin. Ya, karena kan jarang orang datang. Ya, jarang saya lihat restoran tutup hari Minggu. Ya, tapi ada satu restoran itu tutup hari Minggu. Padahal hari Minggu itu pasti rame, weekend kok. Orang mau cari makan di mana? Tapi dia berani tutup loh. Ya, hebat nggak? Hebat. Dia berani bayar harga. Ya, nah, pekerjaan bisa jadi tuan kita. Hobi kita bisa jadi tuan? Bisa. Lupa tidur. Karena main games. Nah, iya, lupa tidur karena main games. Tidur sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4. Ya, saya melayani di satu sekolah SMP, Bapak Ibu ya. SMP. Jadi ketika saya lihat ada satu anak ngantuk-ngantuk terus. Nguap terus dia. Nguap terus. Saya tanya, "Kamu tidur jam berapa?" Diam dia. "Kamu begadang ya?" "Kok tahu, Pak?" "Ya tahu lah." Ngomong begitu pasti kamu begadang nggak tidur. Jam berapa tidur? Jam 3, Pak. Masih SMP. Ya, masih SMP. Wah, saya bilang, saya langsung nasihati dia. Ingat ya, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam dirimu. Ya, Tuhan punya karya yang besar dalam dirimu. Jangan sia-siakan hidupmu. Karena anak-anak SMP sekarang pun banyak terpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya bilang Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita di tempat ini juga, amin. Ya, kalau kalian masih terikat, ingatlah Tuhan punya rencana dalam dirimu. Apalagi yang bisa menjadi Tuhan kita? Ya. Uang, bisa nggak uang menjadi Tuhan kita? Iya, makanya kalau ada orang Batak bilang hepeng udah mengatur dunion, bukan hanya negara, dunion. Saya suka sebenarnya ada kata-kata itu. Uang itu siapa sih yang ciptain? Manusia yang ciptain uang. Yang cetak siapa? Manusia yang cetak. Yang ngasih harga uang itu siapa? Manusia. Sama-sama terbuat dari kertas. Betul kan? Sama kertasnya. Saya tadi ada uang saya misalnya ya, kertasnya sama, nggak bisa bedain. Ya, ini banyak receh nih. Ntar. Duit berapa? 20. Duit berapa? 10. Duit berapa? 2.000. Hasil dagang Bapak Ibu. Hasil malak, bukan. Duit berapa? Sama nggak terbuat dari kertas?
Yang ngasih perbedaan siapa? Yang ngasih perbedaan dari kertas ini 2.000. Kenapa saudara percaya ini 5.000? Iya, karena ada tulisan 5.000 ya. Jadi saudara percaya ini 5.000 ya. Betul ya. Jadi manusia kita sudah disetting otak kita ketika lihat ini, maka ini harganya 5.000. Bisa nggak nih jadi 2.000? Nggak bisa karena ada 5.000. Nah, gara-gara ini kita bisa berantem nggak? Berantem. Ya, kembalian kurang 5.000. Bener nggak? Berantem. Iya, gara-gara ini kertas ini kita yang buat, kita yang cetak, kita yang kasih nilai, kita yang berantem, bunuh-bunuhan lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Sadar tidak sadar kita sudah menjadi budak sama uang. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Nggak gampang sebenarnya. Kami bukan mau riba ya, apa sih riba? Bukan riba, bukan mau ria. Ya kalau bahasa sekarang ria ya, pamer. Nggak banyak uang Bapak Ibu Saudara, tapi ada teman yang kesusahan, pinjam dong duitnya. Ya udah kita karena lihat memang benar-benar susah, kita bantu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya dan istri sudah punya prinsip begini, kalau kita kasih utang, jangan harap supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya nggak sakit hati. Iya, pokoknya udah kalau udah kasih hutang, anggaplah jangan berharap kembali. Kau pergi dan takkan kembali. Dan kenyataan Bapak Ibu Saudara, ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya akhirnya ya sudahlah. Ya pasti ada cara Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya. Artinya apa? Kita berusaha untuk melepaskan diri kita dari keterikatan si uang ini, dari si tuan ini Bapak Ibu Saudara. Karena Allah berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mammon. Nah, jadi kata tuan itu adalah kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Ya, itu arti tuan. Dan Tuhan sama, kata Tuhan juga sama. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya? Apakah kepada Mammon atau kepada Allah? Dan dikatakan Allah telah menjadikan Yesus itu menjadi apa? Tuhan, menjadi penguasa. Ya, penguasa, bahkan makanya ketika dia mau naik ke sorga, di dalam Matius 28 dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan apa? Kuasa di bumi dan di sorga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jadi kepada siapa kita menyerahkan hidup kita? Nah, memang dalam perjalanan hidup ini memang kadang-kala kita ada bimbangnya. Lebih banyak bimbangnya, lebih banyak ragunya, betul nggak? Ya, ini benar nggak langkah ini? Ini benar nggak jalan ini? Ini benar nggak kita lakukan ini? Tapi ingatlah, percayalah, ketika kita lakukan dengan ketulusan hati, maka Tuhan pasti menolong kita. Amin. Nah, jadi kembali kepada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa itu, orang-orang yang banyak itu mendengar perkataan Petrus, maka apa respon mereka? Respon mereka di dalam ayat yang ke-37 dikatakan apa? Ketika mereka mendengar hal itu apa? Hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisa terharu hati mereka? Saya percaya karena itu pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita lihat nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Roh Kudus yang akan menginsafkan manusia dari dosa. Ya. Banyak orang tidak menyadari bahwa itu dosa karena apa? Jangan-jangan tidak ada rohnya, tidak ada Roh Kudusnya, atau Roh Kudusnya ada tapi tidak peka lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kepekaan itu seperti yang sudah saya khotbahkan minggu lalu, ketika kita semakin peka terhadap roh, maka apa? Hidup kita semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi hati mereka sangat terharu. Kata terharu itu sama dengan kata terpaku Bapak Ibu Saudara, terpana, tertancap. Ya. Banyak sekarang kadangkala kita ketika mendengar khotbah tidak lagi terharu, malah terkantuk-kantuk.
Ya. Banyak kan orang lagi bukan lagi terharu, bukan lagi ini, tapi banyak orang yang ya. Ada nggak yang tertidur di gereja? Ada. Ya, kalau saya lihat orang tidur di gereja sih ya udahlah nggak apa-apa lah daripada dia tidur di rumah. Iya kan? Ya nggak apa-apa, ya daripada tidur di rumah ya nggak apa-apa tidur di gereja. Ya pas dia amin kan paling tidak dia dengar. Ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau dia tidur di rumah semakin jauh dia dari Tuhan. Tapi kalau dia kan ada lagunya, ada firman Tuhan di Mazmur. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi lebih baik dia tidur di sini. Ya. Biar ngantuk-ngantuk dia nggak apa-apa, tarik aja. Aduh aku nanti tidur, nggak apa-apa, bilang sama suami-suami, ya anak-anak yang masih ngantuk-ngantuk bawa aja. Nanti aku tertidur, nggak apa-apa kata Pak Pendeta bilang. Lebih baik tidur di gereja. Ya paling tidak rohnya masih dengar firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mereka terharu. Ya, terharu mendengar perkataan. Ini responnya mereka. Ya, makanya saya ingin katakan ketika engkau dengar firman, hatimu terusik, hatimu terganggu, berarti firman sedang bekerja. Amin. Ya ada orang kan ketika khotbah firman disampaikan, dosa diungkap, hatinya sudah membatu Bapak Ibu Saudara. Pada koni mana sih Pak Pendeta? Ada orang ngomong gitu. Ya udahlah terserah lah, ngomong aja lah. Wes lah, sakarepmu, ngomong baik. Ada nggak orang ngomong gitu? Banyak. Karena hati mereka sudah mulai membatu Bapak Ibu Saudara. Ya, hati mereka sudah tidak lagi mau membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita lihat khotbah Petrus di sini, respon mereka, hati mereka sangat terharu. Tapi banyak juga hati hanya terharu. Benar gak? Siapa sini suka ikut KKR? Ya, kalau KKR kan, wah, kita ikut KKR, hati kita menggebu-gebu, kita menangis luar biasa. Tapi pulang ke rumah, lupa. Ya, saya seringkali ikut seminar, Bapak Ibu Saudara. Ya dulu ya, seminar A, seminar B, seminar C. Begitu di dalam seminar, otak ini bekerja. Oh, ini nanti yang dikerjakan. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Bentar. Sorry ya. Ya, lakukan A, B, C, D. Tapi pulang dari seminar, hilang semangatnya. Benar gak? Hilang semangatnya, balik lagi. Nah, tetapi kalau kita lihat respon para pendengar khotbah dari Petrus ini, setelah mereka hatinya terharu, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Pertanyaan mereka berkata begini, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Ini sebuah pernyataan, ini sebuah pertanyaan untuk melakukan tindakan lanjutan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pengen jemaat Tuhan juga responnya seperti itu. Ketika dengar khotbah, ketika mendengarkan sebuah firman Tuhan, maka muncul pertanyaan dalam hatimu, apa yang harus saya perbuat? Ketika pertanyaan itu muncul, maka ada apa namanya? Ada kemauan untuk kita berubah. Betul? Saya sudah katakan, orang berubah kalau dia mau berubah. Ya, orang tidak akan berubah karena dengan nasihat. Orang tidak akan berubah hanya karena membaca. Tapi orang berubah karena dia mau berubah. Dari dirinya dulu. Maka kalau kita lihat ini, maka dari dirinya berkata, apa yang harus kuperbuat? Ya, anak-anak kalau kita nasihatin, kadang-kala responnya mereka apa? Iya mah, iya mah. Kalau hanya kata iya, saya sih tanda tanya. Nah, dalam hatinya kita nggak tahu, betul? Tapi ketika dia tanya, iya mah, apa yang harus aku perbuat? Senang nggak kita? Iya responnya. Kalau memang kadang lucu sih. Ada, saya lihat di TikTok ya. Saya lihat di TikTok ada 6 hal yang tidak disukai oleh orang tua, kata anak-anak ya. Yang pertama, kalau orang tua ngomong, anaknya nyahut, suka nggak? Oh, tambah marah mamanya, betul ya? Tapi ada yang kedua, kalau mamanya ngomong, anaknya diem terus, marah nggak mamanya? Terus maunya dia apa?
Terus mau nyamar. Ya, ya. Bingung kan? Ini anak-anak sekarang pinter bikin kayak gitu tuh. Jangan belajar ya anak sekarang. Terus yang kedua dia bilang gini, kalau disuruh kalau di rumah terus main game terus di rumah, orang tua marah nggak? Bilang apa? Main kayak di luar, main sama teman, betul ya? Tapi kalau anaknya main terus di luar marah nggak? Terus anaknya mau bagaimana? Ya, nah dalam dunia penuh dengan kebingungan ini Bapak Ibu Saudara, ya anak-anak udah lebih pintar dari orang tua sekarang. Makanya kita harus butuh hikmat Tuhan untuk mendidik anak. Anak-anak tuh udah banyak. Ya, aku diam mama marah, aku nyaut mama marah. Terus ya, aku di rumah mama marah, aku di luar mama marah. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita kerjakan seperti yang sudah saya katakan senantiasa. Jadikan rumahmu sorga. Amin. Jadikan rumahmu itu sorga, di mana anak-anakmu bisa nyaman. Ya, semuanya bisa nyaman. Ya, bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, oke. Nah, jadi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mereka bertanya, ada satu pertanyaan, apa yang harus kami perbuat? Artinya apa? Ada sebuah kemauan untuk berubah. Dan perubahan itu tentu dia mau dan Roh Kudus akan bekerja. Saya percaya Roh Kudus yang mengubahkan kita. Amin. Kalau kita lihat Petrus itu orang yang apa? Orang yang keras dia Bapak Ibu Saudara. Tapi dia juga yang menyangkal. Tapi begitu dia penakut juga Petrus ternyata. Ya, ketika Yesus ditangkap sama anak kecil aja dia takut. Betul ya? Tapi ketika Roh Kudus penuh sama dia, maka roh ketakutan berubah menjadi roh keberanian. Amin. Apalagi kalau kita lihat para pendengar tadi, mereka yang tadinya menyangkal Kristus, ketika mendengar firman dari Petrus dan Roh Kudus penuh dengan mereka, maka mereka pada akhirnya menjadi orang yang mau percaya. Kita percaya bukan karena kemampuan kita. Makanya dikatakan Yohanes 15 ayat 16 atau kebalik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Amin. Itu dengan karya apa? Karena ada Roh Kudus dalam yang memenuhi hidup kita. Amin. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, respon mereka. Apa yang harus dikerjakan? Maka selanjutnya Rasul Petrus berkata apa? Bertobatlah. Ya, ada kata bertobatlah. Nah, saya suka senantiasa selalu akan berkata kepada kita bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, bertobat dari semua apa yang kita kerjakan, dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hendaklah kita senantiasa bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan selalu menyampaikan, tidak akan jemu-jemu untuk menyampaikan perkataan pertobatan ini Bapak Ibu Saudara. Karena ini yang terpenting. Bertobat setiap hari. Bertobat dari cara berpikir, bertobat dari cara berlaku, bertobat dari cara berkata-kata, bertobat dari cara apa? Sikap kita. Semua bertobat Bapak Ibu Saudara. Bertobat dalam berkeluarga. Ya. Keluarga kadang-kala kita nggak sadar sudah menyakiti hati suami, sudah menyakiti hati istri, sudah menyakiti hati anak-anak. Makanya kalau sama-sama bertobat, maka saya percaya rumah tangga keluarga kita akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tapi kalau semua, kalau ada masalah seringkali kan aku yang benar, hodona salah, kau yang salah. Betul ya? Kamu yang salah, aku yang benar. Kalau semua sudah sama-sama menyalahkan, ya, dan sama-sama membenarkan diri, udah kacau lah. Ya. Makanya di dalam ilmu konseling selalu ketika menghadapi hal itu, saya suka mengatakan bahwa yuk suami, yuk istri, kalian berdua tidak dalam posisi yang benar. Kalian berdua adalah dalam posisi yang salah. Dua-duanya salah. Supaya apa? Kalau dua-duanya salah, maka sama-sama minta ampun. Kalau dua-duanya benar, ya. Nah, dalam satu premis Bapak Ibu Saudara, dalam satu premis A dan premis B, kalau sesuatu itu benar, satu benar, yang satunya pasti salah. Misalnya jawabannya AB, ya. Jawaban A pasti benar, B premisnya B pasti
salah. Nggak mungkin kedua-duanya benar dan tidak mungkin kedua-duanya salah. Ya, harus ada yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita lihat dalam berkeluarga, maka kita tidak bisa mempertahankan ego kita dan berkata saya yang paling benar. Oke? Nah, jadi bertobat, Bapak Ibu. Apa sih arti pertobatan? Ya, kita suka berkata bertobat itu berbalik. Ya, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Berbalik berapa derajat? Jangan 360. Ya, kalau 360 begini nih. Ya, Pak Ale ya. Ini 360 begini nih Pak Ale. Balik lagi. Nah, ini 360. Tapi kalau 160 ya balik ke sana, ya. 180 derajat balik ke sana. Ya, kalau 360 muter kayak gasingan. Ya. Makanya hidup kita jangan seperti roda. Ya, biar dunia berkata hidup ini seperti roda berputar. Ya, di dalam kekristenan saya tidak suka pakai kata hidup ini seperti roda berputar. Tapi hidup ini seperti grafik yang menanjak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tahu nggak grafik? Ya, grafik itu tek, tapi lama-lama dia tetap naik, walaupun kadang dia turun. Ya, kalau yang main orang yang suka lihat saham, ya saham atau trading gitu ya, pasti tahu baca grafik. Ya, grafik misalnya harganya 200, hari ini 200, besok bisa naik 500. Besoknya lagi bisa turun ke harga 100. Ya, dari 200, 500 turun ke 100, tapi besoknya lagi bisa naik 600. Ya, tapi harga itu pasti akan terus naik. Walaupun kadang tuh turun. Hidup kita seperti itu harusnya. Kadang memang kita gagal. Ya, turun iman kita. Tapi jangan sampai terkulai, bangkit dan naik lagi. Amin. Nah, jadi bertobat itu apa artinya? Bertobat ya, kalau dalam arti istilah dalam bahasa Ibrani, bertobat itu adalah perubahan tindakan. Itu namanya bertobat. Ya. Dan kalau dalam bahasa Yunani, arti dari pertobatan itu adalah perubahan dalam cara berpikir. Jadi bertobat itu adalah ada satu keinginan, ada satu kesediaan, ada satu kerelaan untuk berubah, baik cara pikir maupun cara bertindak. Coba cek hidup kita. Ya. Sudahkah kita ada perubahan dalam diri kita? Amin. Ada perubahan gak dalam diri kita? Ada ya? Amin. Saya suka. Harus ada perubahan. Ya. Karena kita yang harus berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah. Kita yang harus berubah. Tapi jangan berubah-ubah juga. Ya. Ya, jangan berubah-ubah juga. Hari ini baik kok besok ya ini lagi ya. Itu namanya ada kalau orang punya dua kepribadian itu, ya seperti siapa itu ya, ada pemain sinetron punya penyakit dua kepribadian. Ya kadang dia pribadi ini, besok ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya kita berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, bertobatlah kata Rasul Paulus. Dan pertobatan itu adalah kehendaknya Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita. Ini kehendaknya Tuhan. Dua Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi salah satu kehendak Tuhan adalah apa? Supaya semua orang diselamatkan. Tuhan tidak mau ada orang yang binasa, melainkan dia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya seringkali kita mendengar kata-kata orang ya, kenapa orang baik itu cepat meninggal, orang jahat itu lama. Benar ya? Benar enggak? Lama kali mati ini ya. Ya, saudara semakin doain dia mati, semakin panjang umur. Beneran. Ya, pokoknya jangan doain dia ini. Doain aja dia bertobat. Ya kenapa? Saya akhirnya teringat firman Tuhan ini. Kenapa? Kalau dia mati dalam keberdosaannya, maka dia akan binasa, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan kasih dia panjang
umur. Tapi bukan berarti orang yang panjang umur dosanya banyak. Ya. Jangan saudara lihat nanti opung-opung umur 80 nggak mati-mati, ya banyak kali dosamu opung, makanya nggak mati-mati. Ya, jangan juga bilang gitu. Ya, enggak sama kayak Oma Yohana. Oma Yohana udah banyak umurnya. Kenapa nggak dipanggil Tuhan? Jangan kalian bilang Oma Yohana masih banyak dosanya. Jangan. Ya, bukan. Iya. Ya, lanjut umur ya. Nah, karena umur manusia kan 70, kalau kuat 80. Ya, selebihnya adalah ya penderitaan, kesengsaraan. Ya makin lama makin penderita memang. Ya, makanya saya berdoa, ya kalau Tuhan kasih panjang umur, sehat. Ya, kalau udah sakit-sakitan panggil aja. Ya, makanya saya udah bilang sama istri saya, kalau nanti di rumah sakit tiba-tiba gitu ya, saya udah dipasang di ICU, tempel ini, cabut semua alatnya, biar saya pulang. Bener Bapak Ibu Saudara, ngapain tempel ini, kasih selang ke mulut, aduh cabut, ya nggak apa-apa direkam ya, kita kan nggak tahu kesehatan kita. Ini ada bukti videonya, jadi nanti cuma diingatin kalau nanti misalnya ada orang-orang, kita usahakan lagi ya, nggak usah, cabut aja, ya, daripada menderita di bumi. Betul ya? Sudah menderita di bumi, keluarga juga menderita. Itu apa? Toh kita mau berjumpa dengan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita kok. Kenapa yang ditakutin? Amin, Bapak Saudara. Ya, kalau saya pernah dengar, saya waktu itu pernah mendoakan satu ibu ya, rumah sakit di Gatot Subroto kesana lagi ya. Rumah sakit apa itu ya, sebelah kiri? Itu rumah sakit terkenal sih. Bukan Gatot Subroto, yang sana. Gatot Subroto lurus mau ke arah Cawang, sebelah kiri dia. Bukan UKI. Kalau kita dari Gatot Subroto lurus nanti sebelah kiri, yang si Puri dulu kerja. Bukan Ermina dia. Apa dulu? Rumah sakit apa? Lupa ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya, udah itulah rumah sakitnya ya. Jadi saya ke sana. Jadi ibu ini sudah koma. Ya, ibu ini sudah koma, ya nggak terlalu tua sih, tapi anak-anaknya udah besar-besar semua. Terus dokter datang ngomong, Pak, ini kita bawa aja ke ICU, karena kalau tidak kita bawa ke ICU, ruang ICU, maka ibu ini kemungkinan akan lewat. Coba berunding keluarga. Tapi kalau di ICU, satu hari di ruang ICU itu mahalnya minta ampun. Ya, satu hari Bapak Ibu. Akhirnya mereka berunding. Dan berkata apa? Datangin dokter, ya udah nggak apa-apa, ibu kami ini tetap aja di ruang perawatan biasa, dok. Ruang perawatan biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan berarti mereka nggak sayang sama mamanya, tapi justru karena mereka sayang. Kalau dipaksa pun belum tentu. Karena apa? Kalau dimasukin ICU kemungkinannya gimana dok? Ya 90-10 lah. Artinya apa? Hanya kemungkinan bisa sehat 10%, ya udahlah, untuk apa, kan gitu ya, justru semakin menyiksa diri. Nah pada akhirnya ya udah diserahkan lah. Nah ya Bapak Ibu Saudara, jadi teringat kepada ayat ini, jangan lihat kalau udah tua-tua nggak mati-mati, wah ingat, wah banyak dosanya ini, jangan juga Bapak Ibu Saudara ya, karena firman Tuhan juga berkata apa, Tuhan akan memberikan panjang umur untuk melihat anak dari anak-anakmu. Berarti kalau anak dari anak-anakmu berarti apa? Bisa melihat cucu-cucu. Ya, saya sih berharap itu aja. Bisa melihat anak dari anak saya, cucu. Udah, kalau Tuhan panggil udah selesai. Mau waktu saya punya cucu umur 60, ya udah selesai. Udah lihat kok, udah digenapi firman, sudah melihat anak dari anak saya. Nah, itu sesuai firman Bapak Ibu Saudara. Oke? Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan tidak mau ada orang yang binasa, tetapi Tuhan mau supaya kita bertobat. Hai anak-anak, jangan keraskan hatimu. Ketika kau dengar firman Tuhan, maka bertobatlah. Amin. Nah, yang selanjutnya setelah bertobat apalagi dikatakan? Memberi diri dibaptis. Ya, makanya kemarin saya sampaikan kalau ada yang mau dibaptis silahkan. Ya, kita akan buka kesempatan untuk kita dibaptis.
Ya. Kenapa? Baptisan ini menjadi sebuah proklamir. Ya. Baptisan ini menjadi sebuah proklamir, sebuah tanda pengakuan kita bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Disatukan dengan kematian Kristus dan disatukan dengan kebangkitan Kristus. Amin. Jadi kalau ada yang belum dibaptis, atau misalnya dulu dibaptis hanya dibaptis misalnya dibaptis percik dan pengen dibaptis, aku kayaknya pengen dibaptis Islam, nggak apa-apa juga Bapak Ibu Saudara, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau merasa udah cukup lah, aku udah cukup dibaptis secara ini saja, nggak apa-apa, ya jadilah sesuai imanmu. Tapi kalau saudara mau dibaptis selam kembali, kita juga melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, baptisan itu bukan sebuah tanda bahwa kita mau percaya, menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Setelah kita memiliki pemahaman, memiliki pengertian, jadi kan urutannya kan seperti itu tadi. Ketika mereka mendengar, hati mereka terharu, mereka minta apa yang harus dilakukan. Setelah bertobat, maka dibaptis. Selama ada kesempatan hidup, maka kita harus dibaptis. Ya, Aldo udah dibaptis belum? Dok? Bukan Aldo tuh ya? Sorry. Ini Aldo, agak mirip mukanya aku lihat. Iya kan? Aku pikir Aldo sebelahnya si adek ini. Iya, kok mirip banget sih? Mirip banget loh. sorry Dek. Siapa namamu Dek? Hah? Apa? Fajri. Iya, mirip mukanya sama itu, lihat tuh belakangmu. Itu yang belakangmu tuh. Kok mirip banget sih. Karena ada saya di sini, Aldo nggak kelihatan. Iya, karena kehalang ini. Iya, Aldo ya, mirip. Ya, udahlah kalian jadi kakak adik lah ya. Iya, terserah lah siapa yang menjadi kakak, siapa yang jadi adik. Iya, Bu, anakmu tambah satu. Ya, mirip, asli loh, mirip banget. Bener ya, saya nggak salah ya. Ya, Aldo udah dibaptis belum, Dok? Belum ya. Ya nanti dibaptis ya Aldo ya. Ya puji Tuhan. Nah, nanti kalian itulah. Ya. Sama Kaila ya, ada beberapa anak-anak kita ya. Oke. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, harus dibaptis sebagai tanda kita mau menyerahkan diri kita. Kalau ada kesempatan. Tapi kalau nggak ada kesempatan, ya nggak apa-apa juga. Kalau memang hari ini percaya Kristus, besok tiba-tiba dipanggil Tuhan, selamat nggak dia? Tetap diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, selanjutnya setelah bertobat, maka dikatakan apa? Kamu akan dibaptis dalam nama Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, maka kamu akan menerima karunia Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita bertobat, ya, dibaptis dalam nama Kristus, diampuni segala dosa kita, maka selanjutnya Tuhan berkata apa? Kamu akan diberi karunia. Amin. Kamu akan diberi karunia. Ada banyak karunia Roh. Betul nggak? Ada banyak karunia. Karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia kesembuhan, karunia bahasa roh. Saya baca di sini, saya tulis ya Bapak Ibu Saudara, karunia iman. Ada orang yang imannya sangat kuat, betul nggak? Betul nggak? Ada orang yang pokoknya jalan terus, ya, nggak ada apa-apa, pokoknya kita jalan terus melangkah. Itu karunia iman. Orang yang nggak punya pasti akan ragu. Maksudnya yang imannya belum seperti dia. Waduh, bener nggak kita bisa lewatin itu? Bener nggak bisa lakukan itu? Itu namanya karunia iman. Untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, nggak gampang. Ya, saya terus lagi ada di sini. Kalau saudara baca nanti di 1 Korintus pasal 12 ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Itu karunia-karunia roh. Ya. Ada karunia iman, ada karunia hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan roh, ada karunia bahasa roh, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Dan saya lihat lagi sebenarnya ada banyak lebih lagi karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Yaitu apa lagi? Karunia kesetiaan. Betul nggak? Ada orang yang tetap setia, tapi ada orang juga yang lompat sana lompat sini. Ya di sini nggak betah,
pindah ke sana. Di sana nggak betah, pindah ke sana. Di sana nggak betah, pindah ke sana. Akhirnya jadilah dia Jemaat Kristen Jalan-Jalan, ya. Gereja Kristen GKJJJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya mutar aja ya, kalau seperti sebuah pohon dicabut di sini, dicabut di sini, dicabut di sini, tanam lagi. Tumbuh nggak dia? Nggak bakalan tumbuh. Sepertinya dia tetap berkembang. Pada akhirnya dia seperti bunga ini, Bapak Saudara. Bagus nggak bunga ini? Bagus ya. Tapi bermanfaat nggak dia? Bisa nggak dia mengeluarkan Kalau yang asli, dia bisa pagi hari dia mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari dia menyerap CO2. Makanya kalau semakin banyak pohon-pohon, udaranya semakin segar, betul nggak? Ya, bermanfaat. Kalau ini semakin banyak kita buat di sini, semakin segar nggak ruangan kita? Enggak, indah iya. Tapi untuk membuat ruangan menjadi segar enggak, karena dia bunga mati. Banyak nggak orang Kristen seperti bunga mati ini? Banyak, kelihatan indah, tapi nggak berpengaruh. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya, indah sih, tapi tidak berdampak. Kita harus jadi orang Kristen, harus menjadi orang Kristen yang berdampak, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ini ya, coba kita lihat ya. Mereka semakin hari semakin disukai banyak orang, ya. Bentar ya, saya cari ayatnya ya. Ya, pokoknya kita lihat, saya lupa ayatnya ya. Di situ dikatakan bahwa ketika mereka melakukan cara hidup yang demikian, maka semakin banyak orang-orang yang datang. Karena apa? Mereka semakin hari semakin disukai banyak orang. Ya, kalau kita lihat ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai. Ayat 47. Oh ya, dapat. Coba buka. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-47. Dan mereka semua, ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Para Rasul 2, kisah Para Rasul 2 tadi. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka dikatakan apa? Disukai semua orang. Ini kenapa? Karena mereka berdampak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa mereka bisa berdampak? Karena ada karunia roh dalam diri mereka. Saya percaya jemaat Tuhan semua punya karunia roh. Amin. Amin enggak? Saudara percaya enggak punya karunia dalam dirimu? Harus amin. Karena memang ada. Ketika roh ada dalam dirimu, maka dia juga akan memberikan karunia kepada kita. Amin. Pasti dia akan memberikan karunia. Entah karunia hikmat kah? Karunia iman kah? Ya. Karunia membedakan roh kah? Ya, itulah membentuk jemaat ini menjadi jemaat yang kuat. Dan saya percaya jemaat kita akan semakin hari bertambah-tambah. Kalau kita disukai orang, jangan sampai nanti percuma dia gereja di GKTI, tambah hari tambah aneh kelakuannya. Oh jangan, udahlah nggak usah ke gereja di situlah. Ya. Enak nggak dengarnya? Nggak enak. Tapi ketika dia, kok hidupmu kok kamu berubah ya? Kok tadinya kamu merokok berubah jadi tidak? Kok tadinya kamu suka marah-marah sekarang jadi orang yang lembut ya? Kok tadinya mukamu cembut, kok sekarang cerah ya mukanya ya? Apa sih rahasianya? Mau tahu rahasianya? Ke GKTI dong. Enak kan? Ya kan? Iya. Tapi kalau udah dari GKTI pulang ke rumah tetap marah-marah. Ya suaminya pun bilang percuma lah kok ke gereja. Pulang gereja aja udah nyampe rumah udah marah-marah. Betul ya? Iya, tapi ketika berubah maka orang tua juga pasti akan mendorong, pasti akan banyak. Amin. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana ketika kita mendengar sebuah perkataan firman Tuhan, maka harus hatimu terharu. Ya, harus tersentuh. Makanya saya ingin kata, ambil hikmat, ambil makna dari setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya.
Ya, sehingga apa? Itu menjadi rema. Apa yang menjadi rema dari khotbah pada pagi hari ini? Yang menjadi bagian dalam dirimu. Apa yang kau rasakan? Bapak Ibu Saudara, ambil dan pegang itu. Jadi itulah kekuatan kita sepanjang seminggu nanti. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya suka lihat mereka terharu, bukan hanya terharu tapi mereka bertanya kembali, apa yang harus saya perbuat? Ya. Ketika dosa-dosa sudah disampaikan, kamu berdosa, kamu sudah lakukan kesalahan. Saya sudah ngomong kemarin ya, penjara tidak akan bisa membuat orang berubah. Justru penjara membuat orang semakin brutal. Ada berapa banyak residivis. Ada berapa banyak residivis itu adalah apa? Orang yang sudah pernah masuk penjara membuat kriminal lagi. Banyak gak orang udah lakukan kriminal buat kriminal lagi? Banyak. Ya. Jadi penjara tidak akan bisa buat orang berubah. Ya. Yang membuat orang berubah dirinya bersama dengan Roh Kudus. Amin. Ya, bersama dengan Roh Kudus yang membuat orang berubah. Ya, karena itu ketika engkau dengar firman Tuhan ini pagi hari ini, bertobat. Bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian apa? Dibaptis dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi kita. Kiranya jemaat Tuhan senantiasa dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhkan dengan karunia Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mengingat kembali kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga, sehingga sampai Dia kembali menjemput kita di dalam dunia yang fana ini. Mari kita naikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudara, saya teringat satu lagu, yaitu Entah Sampai Kapan Akhir Hidupku. Ya. Sebelum akhir hidup kita ini berakhir, mari kita bertobat terus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat nyanyikan pujian ini bersama-sama. Entah sampai kapan akhir hidup, akhir hayatku ya. Akhir hayatku ini tidak menentu.
Biar musik mengalunkan pujian ini. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita, Bapak Saudara. Sebelum akhir hidup kita, sebelum tidak ada lagi kesempatan dalam hidup kita, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Bertobatlah, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Bertobat dari cara berpikirmu, bertobat dari cara bertindakmu, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diselamatkan. Mari kita angkat kembali pujian ini nanti. Dari awal kita angkat pujian ini, supaya kita bisa merenungkan bahwa hidup kita hanya sementara di dunia yang fana ini. Katakan, ku tak tahu sampai kapan. Sampai kapan hari hidupku, hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Satu kerinduanku, serupa seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Serupa dengan seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Mari kita berdiri semuanya. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kembali katakan, hanya Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau sempurna seperti rancangan semula. Kami mau sempurna seperti Kristus. Kami mau sama seperti Kristus Yesus. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk hidup senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami seringkali menyimpang, kalau kami seringkali menyakiti hati-Mu Bapa, ini hati kami terbuka. Kami mau berkata, kami mau bertobat dari cara hidup kami yang lama. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang tidak baik. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau hidup sempurna seperti Engkau Bapa adalah sempurna. Dan kami mau menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Ini hidup kami. Biarlah Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Kalau masih ada dosa yang kami sembunyikan, kalau masih ada kesalahan-kesalahan yang tersembunyi di hati kami yang paling dalam, Bapa yang baik, ampuni kami, kuduskan kami, sehingga pagi hari ini
kami layak di hadapan-Mu. Dan kami mau berkata, apa yang kami perbuat, maka kami mau melakukan bertobat senantiasa. Dan kami mau percaya, menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dan kalau sebentar kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu, kami memberi hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan berkenan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, bukan kutuk dan bukan dosa yang kami terima, tetapi berkat Tuhan yang kami terima. Karena itu Bapa yang baik, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kuduskan setiap jemaat-Mu, kuduskan hamba-Mu, dan kuduskan setiap pelayan-pelayan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam bertugas menyampaikan perjamuan kudus. Saya panggil Bapak Ale dan Bapak Anugrah untuk maju ke depan. Sebelum kita ambil bagian Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita merenung, ambil bagian, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan, biarlah kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya Dia mengampuni kita, menguduskan kita. Bapa yang baik, ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Sekali lagi Bapa, kami datang. Kalau ada yang masih kami sembunyikan di hati kami, ampuni kami Tuhan. Engkau mampu menyelidiki hati kami yang paling dalam. Engkau mampu melihat hati kami. Karena itu Bapa, ampuni kami, kuduskan kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kami kerjakan, dari segala kelalaian yang kami telah lakukan. Ampuni kami, sehingga kami pagi ini sungguh-sungguh layak di hadapan. Berkati dan kuduskan juga hamba-hamba-Mu. Berkati dan kuduskan Bapak Ali. Berkati dan kuduskan Bapak Anugrah. Biarlah melalui tangan-tangan mereka perjamuan kudus ini disampaikan dan nama Tuhan boleh diberkati dengan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Dimuliakan naik ke surga.
kita ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, maka bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan di sepanjang masa dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat rotimu tinggi di atas kepala dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan anggur tinggi di atas kepala dan dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kekasih-kasih Kristus jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Karena itu minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengampunan-Mu kami bersyukur, buat pengorbanan-Mu kami bersyukur, buat pemeliharaan-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Yesus Tuhan, ini kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah, Kaulah Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
Terpujilah Engkau Bapa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih setia pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengingat kembali kematian Kristus, kami boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus, sehingga kami yang orang berdosa boleh ditebus dan diselamatkan, sehingga kami bisa menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Inilah ucapan syukur kami, dan kami sudah terima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya serahkan kepada Mas Wahyu.